datang di podcast perdana Talkshow Alumni tahun 2024 oleh Himpunan Mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Magelang, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Pada kesempatan kali ini dengan saya Yasmin dan rekan saya Zara yang akan berbincang-bincang dengan alumni kita yang luar biasa yang saat ini berkarir sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wah, sepertinya terdengar sangat menarik sekali ya kan narasumber talk show kita pada kali ini karena beliau sudah lama berkarir di dunia pendidikan. Iya nih Kak, pada kesempatan ini kita akan berfokus pada alumni yang sudah berkarir di bidang pendidikan, yang mana bidang itu sendiri menurut Undang-Undang tentang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 memiliki peran sebagai yang pertama, pemberi pelayanan kebidanan, yang kedua, pengelola pelayanan kebidanan, yang ketiga, penyuluh dan konselor, yang keempat, sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik, yang kelima, sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan yang terakhir, yang keenam, sebagai peneliti. Baik, tanpa berlama-lama, kita sambut saja narasumber talkshow alumni tahun 2024, Dr. Inggar Ratna Kusuma, SST MPH. Kepada Ibu Inggar, disilakan. Terima kasih Mbak Yasmin, Mbak Yaswa. Selamat datang Ibu. Iya nih, saya nostalgia setelah sekian lama tidak ke kampus gitu ya. Ternyata sudah banyak yang berubah di Prodi Kebidanan Magelang ini. Sudah berapa tahun ya Bu? Kira-kira? Berarti saya sudah ini 15 tahun. Masya Allah, sudah lama sekali. Iya, ya, sudah cukup lama. Gimana Bu, sudah mengobati rasa kangennya dengan Prodi Kebidanan Magelang? Ya, cukup mengobati gitu. Gimana nih Bu, apa di sini kelihatan perubahan-perubahan atau masih tetap sama seperti dulu Bu? Iya, ada yang masih sama, beberapa gedung-gedung ya, ada yang baru. Terus ada pohon sukunnya masih ya? Masih itu. Iya. Luar biasa ya Bu, kangen sekali pasti. Sebelum berbincang-bincang manis, saya izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Inggar. Dr. Inggar Ratna Kusuma, SST MPH, lahir di Magelang, 19 Maret 1986, dengan golongan atau pangkat penata muda 3B, jabatan akademik sebagai dosen kebidanan, perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2018 sampai 2023 menjadi editor jurnal Research Midwifery di Politeknik Tegal. Lanjut dengan riwayat pendidikan perguruan tinggi yang baru saja ditempuh 2024 ini dengan gelar doktoral, perguruan tinggi Universitas Indonesia, jurusan atau bidang studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan KIA, 2017 Magister, perguruan tinggi Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan atau bidang studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan KIA, 2008 menempuh pendidikan diploma 4, perguruan tinggi Universitas 11 Maret Surakarta dengan jurusan atau bidang studi kebidanan, lalu 2006 menempuh bidang studi diploma 3, perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan atau bidang studi Prodi Kebidanan Magelang. Lalu ada riwayat pekerjaan 2006 menjadi bidan di Klinik Lestari Magelang, 2007 bidan di PPKM Muhammadiyah Magelang, 2009 sampai sekarang dosen di Prodi Kebidanan di UMP, 2021 sampai 2023 bertugas sebagai review jurnal Scientific and Social Community Service di UB, lalu 2021 sampai sekarang menjadi Komite Etik Fakultas Ilmu Kesehatan di UMP, 2022 sampai 2023 menjadi Satgas Stunting di BKKBN Jawa Tengah, lalu 2022 sampai sekarang menjadi review jurnal Midwifery and Nursing Research di Poltekkes Semarang. Wah, sepertinya pengalaman pekerjaannya luar biasa banyak sekali ya Kak Zara. Luar biasa sekali Kak. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pengalaman penelitian narasumber kita. Sebenarnya yang dipaparkan di layar ini hanya beberapa saja, aslinya itu banyak sekali. Dan saya akan membacakan mungkin dua terbaru, yaitu pada tahun 2023 dengan judul penelitian optimalisasi deteksi dini dan pencegahan stunting, studi program bawang kanting, bantu kewaspadaan penanganan gizi oleh kader stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Demak. Ibu Inggar itu sendiri pada penelitian ini bertugas sebagai ketua dan didanai oleh BKKBN.
Kemudian pada tahun 2022 dengan judul penelitian perbedaan efektivitas edukasi gizi ibu hamil antara metode coaching untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting yang bertugas sebagai ketua yang didanai oleh Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah. Baik, yang selanjutnya ada pengalaman karya ilmiah yang aslinya sebenarnya banyak sekali, namun saya akan membacakan beberapa saja, yaitu pada tahun 2024 dengan judul Continuity of Care and Socio-Demographic Predictors of Postpartum Family Planning Utilization Among Women with a High Risk Pregnancy in Indonesia Case Control Study dengan penerbit atau jurnal Bali Medical Journal. Kemudian pada tahun 2023 ada yang berjudul Implementasi Model Edukasi Bimbingan pada Ibu Hamil untuk Pencegahan Resiko Stunting di Kabupaten Banyumas dengan studi kualitatif. Kemudian ada pengalaman pengamas yang gak kalah banyaknya juga nih Kak Zara. Tapi di sini saya akan membacakan beberapa saja, yaitu pada tahun 2023 ada kegiatan masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Kader Aisyah Sumbang dalam Petolik Percepatan Penurunan Stunting melalui Emotional Demonstration Pemberian Makanan Bagi Anak atau PMBA di Desa Ganda Tapa yang bertempat di Kecamatan Sumbang. Kemudian ada di tahun yang sama, yaitu tahun 2023, yaitu pelatihan kader Aisyah Purwokerto Timur deteksi weight filtering sebagai pencegahan stunting pada balita yang bertempat di Purwokerto Timur. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya kurikulum vitae yang sudah dibacakan oleh Kak Zara ini. Nah, ternyata teman-teman, Ibu Inggar itu adalah alumni Prodi Kebidanan Magelang di program studi Diploma 3 pada tahun 2006. Namun sebelum kita mengulik lebih lanjut tentang perjalanan hidup Ibu Inggar itu sendiri, itu apakah dari Ibu Inggar itu sendiri itu dari awal memang sudah merencanakan untuk melanjutkan pendidikan itu setelah SMA ke dunia kesehatan, khususnya dunia kebidanan ya Bu ya? Oke, ya. Jadi background keluarga saya itu ibu saya guru dan bapak saya TNI. Jadi kami oleh orang tua itu diberikan beberapa pandangan, dan cita-cita saya ketika itu saya ingin concern di bidang pendidikan, kalau tidak di bidang kesehatan. Sehingga ketika SBNPTN, kalau dulu namanya SPMB, sekarang SBNPTN ya, itu saya mengambil beberapa pilihan jurusan, ada rekam medis, ada pendidikan juga, pendidikan sastra Indonesia, dan juga kebidanan, prodi kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya mendapat informasi itu pertama justru dari guru BK, guru bimbingan konseling. Jadi dari kami dulu dari SMA Negeri 1 itu ada 3 orang gitu ya yang mendaftar di Poltekkes, dan ternyata yang lolos 2 orang gitu. Tapi yang satu yang tidak lolos ini qadarullah keterimanya di kedokteran gitu ya. Ternyata jalan hidupnya memang berbeda gitu. Satu yang menarik ya untuk remaja atau kita yang masih SMA kayaknya nggak familiar gitu ya dengan pendidikan bidan. Kita berpikirnya bidan itu ya nolong lahiran gitu, bidan itu ya nolong ibu hamil. Tapi ketika kemudian kita coba cari informasi lebih dalam, ternyata keunggulan bidan itu adalah dia bisa praktek mandiri, dan itu yang menyebabkan akhirnya bidan tidak perlu bergantung gitu ya untuk bekerja dengan instansi yang lain. Nah, dari situ setelah saya juga diterima di beberapa pilihan kampus, akhirnya memutuskan sepertinya kita lebih cenderung untuk dari manfaat dari progres ke depan, bagaimana manfaat dan kekurangan dan resikonya, saya memilih di prodi kebidanan Magelang. Berarti bersama teman ibu yang satunya ya? Iya, satu angkatan. Luar biasa. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, kan pada saat itu tentunya masih bimbang mau masuk kemana. Betul. Apa sih alasan Ibu memilih Poltekkes Semarang untuk Ibu tempuh pendidikannya di sini? Poltekkes Semarang itu merupakan instansi di bawah langsung dari Kementerian Kesehatan, sehingga ketika dari track record tersebut Poltekkes ini memiliki jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Dulu pada masa 2016
saya lulus 2006 saja sudah menjalin hubungan relasi gitu ya akademik dengan Australia gitu. Beberapa dosen kan ini ya tugas belajar juga di sana, kemudian ada beberapa teman juga dia bekerja tapi mungkin prodi yang berbeda tapi dia di keperawatan gitu, sehingga Poltekkes ini salah satu kelebihannya dia dari instansi langsung dari di bawah Kementerian Kesehatan, kemudian juga jejaringnya lebih luas, dan yang ketiga pada masa saya dulu masuk untuk ke Poltekkes itu keketatannya cukup sulit gitu. Iya, iya. Jadi 1:5, satu kursi itu diperebutkan oleh 5 orang. Dan satu kelas itu ada 40 kali 5, sekitar 400-500 orang pada masa itu. Dan biayanya murah gitu ya. Terus ya bukan murah ya pada masa namanya kesehatan tuh nggak ada yang murah, pasti lebih mahal dibandingkan prodi yang lain, tapi cukup terjangkau dibandingkan dengan ya kampus-kampus yang lain itu harganya lebih terjangkau. Tapi ya itu tadi, karena kita di kesehatan, semurah-murahnya kesehatan itu tetap mahal. Dan kita juga ada 2 kelas dulu, satu kelas beasiswa gitu ya, satu kelas non beasiswa. 16 saya di kelas beasiswa, sehingga SPP-nya itu separuh dari yang kelas yang mandiri, yang non beasiswa. Berarti dulu dipisah ya Bu ya antara kelas beasiswa dan beasiswa, karena sekarang itu dicampur jadi satu Ibu. Dan yang beasiswa itu hanya beberapa, mungkin tidak sebanyak dengan angkatan. Iya, tidak satu kelas gitu. Iya, paling kalau di angkatan saya mungkin sekitar 3 orang. Selebihnya jika beasiswa yang mencari beasiswa itu sendiri. Tantangannya di situ, iya. Jadi cukup bersyukur sekali ya Bu ya bisa melanjutkan pendidikan di Poltekkes Semarang. Alhamdulillah. Tapi ada susah senangnya sendiri nggak sih Bu kuliah di Poltekkes Semarang, kayak ada tantangannya gitu? Ya, kalau bicara susah senang di setiap tempat pasti ada ya. Ya, tapi kalau di sini saya rasa banyak senangnya. Jadi mulai dari kita ketemu dari berbagai daerah ya, teman-teman dari berbagai daerah, belajar beradaptasi. Jadi sebagian besar itu dulu daerah angkatan saya itu dari Purwokerto, kemudian Purbalingga, daerah Wetan, daerah Kulon ya, apa Kidul ya. Itulah ya. Nah, daerah bahasanya beda, ngapak gitu ya. Kemudian dari situ kita menghargai perbedaan. Yang kedua juga senangnya itu kita berasa mempelajari diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Iya, yang dipelajari kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan organ reproduksi kita, betul kan? Perempuan itu akan mengalami masa kehamilan, perempuan itu akan mengalami masa persalinan. Jadi kayak membekali diri kita sendiri. Yang ketiga, karena kita ini lebih sering berinteraksi dengan orang yang usianya lebih di atas kita, saya lihat teman-teman saya dan juga kami itu ya, itu lebih dewasa dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Mungkin karena kita mainnya juga kurang ya. belajar praktek gitu. Ya, liburnya sebentar. Nah, susahnya tuh paling itu gitu ya. Satu, ketika liburnya sebentar gitu ya. Yang kedua, ketika waktunya membayar gitu ya. Iya gitu ya. Sampai ya namanya juga mahasiswa ya. Satu lagi, ketika ada tugas itu ya susah-susah senang gitu ya. Ya pasti ada senangnya, itu bagian dari pembelajaran, tapi juga ya namanya mahasiswa gitu ya. Tugasnya banyak, yaitu resiko gitu ya untuk maju ke depan. Luar biasa ya Bu, banyak senangnya. Alhamdulillah. Tapi ya itu liburnya memang sedikit. Jadi saya sempat menghitung itu 3 tahun kuliah di kebidanan, Idul Kurban itu saya cuma 1 kali yang di rumah. Masya Allah. Jadi 2 tahun itu nggak pernah di rumah ketika Idul Kurban. Tapi kalau Idul Fitri masih di rumah. Kalau Idul Fitri alhamdulillah libur ya. Karena Iya. teman saya Idul Fitri tidak pulang Bu, dari Jambi. Tanggung mungkin ya. Mau pulang tanggung. Ibu, apakah selama menempuh pendidikan di Kemenkes Poltekkes Semarang ini pernah mendapatkan tantangan? Ada yang paling diingat gitu Bu? Tantangan apa ya kira-kira? Yang paling diingat itu ketika menjelang ujian komprehensif. Pas ujian komprehensif yang pakai OSCA, metode OSCA. Anak itu angkatan saya itu angkatan pertama atau kedua yang menggunakan metode itu, dan
itu akan masuk ke dalam nilai ijazah itu ya. Jadi Hamin 7 minggu itu kamar saya itu tempat tidurnya di sekeliling oleh buku-buku gitu ya. Ceritanya membangun iklim belajar yang semangat gitu ya. Nah, semangat. Dan zaman dulu itu nggak ada, sekarang kan buku-buku bertebaran ya. Kalau dulu itu catatan dosen itu kita kumpulin, kita jilid gitu ya. Kemudian juga apa checklist itu kita resum sendiri apa saja. Belajarnya pakai boneka gitu ya. Di kamar ada boneka apa gitu ya, tutup gelas nanti jadi apa. Kalau sekarang kan mungkin alatnya lebih lengkap ya untuk fasilitas di kampus. Dan itu tidur mungkin hanya 3-4 jam, kita benar-benar ngejar jangan sampai tidak lulus gitu. Itu dan ya nikmat sekali ya. Dan dalam perjalanan saya dari D3 sampai S3 itu ternyata fase-fase yang cukup menantang itu justru ketika D3 dan S3 gitu ya. Di awal dan di akhir itu ya. Lika-liku ya begitu. Iya betul. Belajar dan belajar. Nah, tapi selain kesibukan ibu di kampus, selain belajar, ada aktivitas lain nggak sih bu? Kayak ikut organisasi atau apa gitu di luar kampus? Iya, jadi di angkatan kami itu organisasi itu sudah menjadi hidup kami yang kedua gitu ya. Jadi kita itu kepingin bagaimana supaya teman-teman itu nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu. Jadi gimana kemudian kuliah ada kegiatan, gimana kita mau mencoba menembus dinding tinggi antara kampus dengan masyarakat. Lewat apa? Akhirnya kita sering bakti sosial, kita penyuluhan, dan itu saya aktif di Dema dan di BEM, juga di kerohanian Islam. Ya, di dalam dan di luar juga ada beberapa organisasi gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah tantangan. Jadi akhirnya gimana supaya jangan sampai gara-gara non akademis itu menjadi akademis saya menjadi terabaikan. Ibu untuk kuliah kan ibu kan ikut organisasi, terus tadi belajar terus. Nah, kira-kira prestasi apa saja ya Bu yang sudah diraih oleh ibu yang luar biasa ini? Ya, jadi mungkin di era saya itu berapa tahun yang lalu ya berarti ya, sekitar 15-an tahun yang lalu ya, itu kegiatan lomba-lomba akademik itu memang cukup terbatas. Kalau sekarang kan ada olimpiade apa gitu ya, iya gampang sekali nyarinya. Jadi masih sangat terbatas untuk lomba-lomba kegiatan akademik, dan saya menyalurkannya di kegiatan non akademik. Saya suka bercerita gitu ya. Jadi ketika itu saya ikut lomba bercerita dan alhamdulillah juara 1 lomba bercerita tingkat Kabupaten Magelang. Kemudian maju mewakili Magelang ke tingkat provinsi. Keren sekali. Alhamdulillah. Dan satu lagi ya, karena jiwa-jiwa mendidiknya itu mungkin sudah kerasa ya dari orang tua ibu guru. Jadi selain organisasi juga mencoba untuk cari uang sendiri. Saya jadi guru privat gabung di sebuah lembaga les gitu. Tapi memang effortnya besar. Sempat badan juga ini ya. Masuk angin meriang itu tuh hari-hari gitu ya. Dan itu saya akhirnya bertahan 1 semester untuk jadi guru les. Karena saya lihat perkembangan nilai saya kok jadi agak turun. Akhirnya udah deh, ini untuk les saya berhenti dulu, tapi untuk aktivitas organisasi masih lanjut. Berarti memang ibu basicnya itu tipikal orang yang suka bercerita gitu ya Bu ya, sama kayak suka ngobrol di depan banyak orang gitu. Berarti memang dari awal menjadi mahasiswa itu sudah terplanning untuk mengarah menjadi tenaga pendidik, sebagai bidan pendidik, atau kayak life goes on aja Bu, kayak udah kita jalani apa yang ada di depan mata. Comberan aja ada ujungnya, mau ke laut atau mau ke mana gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman di sini ketika kita merencanakan itu sudah 50% dari keberhasilan. Jadi yang saya sempat bercerita tadi kenapa saya sempat salah satu dosen inspirasi saya itu almarhum Pak Anto gitu ya. Di semester 4 itu saya cerita ke beliau, itu pasca saya IP-nya agak turun karena jadi guru les. Pak, apakah saya bisa jadi dosen gitu?
karena kondisi saya lihat IPK saya ya masih standar lah 34, 35 gitu, 33, apakah bisa ya Pak gitu. Karena harapannya kan kumplot 3,8, 3,9 gitu ya. Beliau hanya menjawab, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan keluarga saya bukan dari keluarga yang kaya raya ya, tapi dari keluarga yang juga kita preparing ya, menyiapkan untuk anak-anak sekolah itu juga tidak mudah, sehingga kenapa akhirnya saya banyak mencoba mencari beasiswa gitu. Ya karena itulah, tidak ada yang murah dalam kuliah kesehatan kayaknya ya. Kalau boleh tahu, Ibu dulu kalau zaman sekarang kan mencari beasiswa itu mudah ya Bu ya, bisa dari platform Instagram, TikTok atau sosmed yang lain. Nah dulu waktu zamannya Ibu tuh carinya gimana Bu kalau beasiswa? Lewat relasi. Ya, jadi beberapa misal di angkatan Bapak itu meskipun nominalnya tidak terlalu besar, tapi ada beasiswa untuk anak tentara. Kemudian juga ini beberapa beasiswa, ada program-program yang lain kayak, saya agak khawatir mau sebut merek ini. Ya ada merek tertentu gitu ya, itu ada gitu. Cuman untuk beasiswa saya untuk yang D4 dan S2 itu memang dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, jadi karena belum ada dosen dan itu sedang merintis ya prodi kebidanan, maka kami dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, untuk S3 kemarin dibiayai oleh LPDP. Ya, LPDP Kementerian Keuangan, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Iya. Bu, kira-kira itu bagaimana tips and triknya buat kita semua sebagai mahasiswa biar kita itu terinspirasi buat nyari nih, rajin nyari beasiswa, siapa tahu kita bisa dapat gitu Bu. Iya. Yang pertama, karena beasiswa itu tujuannya rata-rata akan mencari orang yang sesuai dengan kriteria ketercapaian dari kompetensi beasiswa itu harapannya. Misal di LPDP itu yang dicari adalah jiwa kepemimpinan. Maka teman-teman mulai dari sekarang belajar banyak berkegiatan yang itu mengarah pada mengasah jiwa kepemimpinan teman-teman. Misalnya apa? Aktif di organisasi. Simple, teman saya misalnya juga ada di komunitas pecinta Go Green. Itu kan sudah bagian dari gimana kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Ya, jadi pasti standar beasiswa itu TOEFL. Kalau naik level IELTS gitu ya. Ya teman-teman perbaiki dari sekarang. Jadi lulus itu target minimal TOEFL-nya 500 gitu ya. Target minimal 500 kan sudah S1 nih. Untuk naik level S2 500 aman. Kemudian yang ketiga adalah IPK gitu ya. IPK upayakan di atas rata-rata. Kalau rata-rata angkatan Anda bisa 3,1 itu biasa, di atas sedikit nggak apa-apa, 3,3, 3,4 gitu ya, nggak apa-apa, tapi tidak sampai di bawah rata-rata standar. Berarti memang banyak sekali ya Bu ya yang perlu dipersiapkan teman-teman yang ingin sekali mendapatkan beasiswa, entah dari internal maupun eksternal, dari pemerintah atau dari swasta. Yang jelas kuatkan terus, memantaskan diri untuk bisa berbahasa Inggris, untuk belajar TOEFL, belajar IELTS, dan bahasa Inggris yang lainnya itu harus diperkuat ya Bu ya. Iya betul. Fun fact saja nih teman-teman, jadi Ibu Inggar itu sendiri pernah mendapatkan beasiswa LPDP di Universitas Indonesia untuk gelar doktoral yang luar biasa, dan kemarin baru saja diwisuda pada tanggal 25 Agustus 2024 ya Bu ya. Saya melihat di laman Instagramnya UMP. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Namun Ibu, sebelum Ibu menjadi dosen sampai sesukses sekarang ini, apakah sebelumnya Ibu pernah bekerja sebagai di bidang pelayanan, bukan di bidang pendidikan, apakah sudah pernah? Jadi ini juga saya proses masih belajar ya. Semua orang ada di fasenya masing-masing. Kita tidak membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ukurannya masing-masing berbeda. Sebelum jadi dosen, saya bekerja sebagai asisten bidan. Saya mengawali karir di RB Lestari di daerah Bandongan. Bekerja 6 bulan di sana di Bandongan, Magelang, Kabupaten Magelang. Kemudian menjadi bidan di PPKM
PPKM Muhammadiyah Secang di daerah Secang, itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Kemudian setelah itu menempuh pendidikan S1, sempat juga ada panggilan di salah satu rumah sakit juga di sini, cuman akhirnya memutuskan untuk melanjutkan S1 terlebih dahulu, baru kemudian dari S1 pada masa 2013 itu S1 sudah bisa mengajar D3, itu satu level di bawahnya. Tapi kita kemudian sesuai tuntutan profesi gitu ya, harus menempuh pendidikan kembali, maka saya lanjut di S2. Dan kemarin alhamdulillah selama menempuh pendidikan S3 juga diberikan kesempatan untuk menjadi Satgas Stunting di BKKBN Jawa Tengah. Alhamdulillah disertasi saya mengambil topik tentang KBPP, keluarga berencana pasca persalinan, bagaimana peran bidan ini pengaruh antara kualitas konseling terhadap target atau capaian KBPP di wilayah Jawa Tengah. Dan saya ambil di Banyumas dan di Cilacap. Alhamdulillah. Amin. Ibu mohon maaf, kan tadi kan berliku-liku gitu ya perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya. Maaf. Nah, itu gimana sih Bu perjalanannya kok bisa sampai sekarang ini menjadi dosen yang luar biasa? Dari gambar itu kan diawali dari sebuah garis. Garis itu diawali dari sebuah titik. Jadi kita mulai dulu dari satu titik. Teman-teman di sini pengen apa gitu ya, passionnya gimana. Jadi ukuran kesuksesan pun tidak hanya sekedar pendidikan, tapi juga kebermanfaatan kita dengan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi mana yang menjadi passion teman-teman, apakah akan di pelayanan atau di pendidikan. Kenapa saya memilih di pendidikan? Jadi mendidik itu salah satu pahala yang amal jariah ya kita umat muslim yang tidak terputus, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan saya berharap ketika saya mengajar mahasiswa saya itu menjadi salah satu nanti ke depan jariah saya gitu ya, yang akan bermanfaat ke saya, ilmu yang bermanfaat. Dan kita lihat juga bidan ini kan ujung tombaknya kesehatan perempuan gitu. Kalau ada angka kematian yang pertama ditanya ibu bidannya gimana gitu, padahal aki itu banyak faktor gitu ya, tapi ya ditanya bidan, tapi karena yang paling dekat dengan masyarakat inilah Bu Bidan. Di masyarakat di desa itu Bu Bidannya mana, itu tokoh masyarakat, maka semoga itu menjadi hal yang bisa menjadi nilai lebih saya bahwa bekerja tidak hanya untuk sekedar bekerja saja, tapi juga bagian dari ibadah. Bagian untuk sebagai persiapan bekal untuk di akhirat. Amin, ya, insya Allah. Jadi Binder ini kan sudah pernah belajar di bidang pelayanan sebagai pendidik. Itu kira-kira ada plus minusnya itu sendiri nggak di bidang pendidik bagaimana, di bidang pelayanan bagaimana tantangannya itu? Ya, jadi karena bukan plus minus ya, mungkin lebih tepatnya tanggung jawab dan kewenangan. Ya, ketika kita menjadi bidan desa, maka tanggung jawab kewenangannya adalah di desa itu, tanggung jawab kesehatan di desa itu. Ketika dia bekerja di dinas Pemda, di dinas kesehatan, maka instansi-instansi di bawahnya, misal sebagai Kesga ya, di bagian bidang kesehatan gizi dan keluarga, maka dia bertanggung jawab kepada membina bidan-bidan desa di wilayah dia. Sebagai pendidik nanti berbeda kembali gitu ya. Mungkin kalau sebagai pendidik kita lebih banyak bagaimana mencetak kualitas bidan yang profesional gitu. Kalau kelas 1 visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu unggul, modern, dan islami gitu ya, karena kita pendidikan yang berbasis Islam gitu ya, tidak hanya profesional tapi juga islami. Jadi mana yang menjadi kecenderungan gitu ya, karena memang ada teman-teman yang dia lebih suka bergaul dengan masyarakat gitu ya, ada yang passionnya saya lebih nyaman di rumah sakit gitu karena pekerjaannya langsung selesai gitu ya. Kalau di puskesmas, kalau bidan desa itu memang administratifnya cukup banyak. Nah, di dosen ya kita suka untuk tadi ya sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, update informasi, suka membaca teman-teman. Nah, itu salah satu modal kalau memang ingin di pendidikan. Jadi tergantung individunya masing-masing. Betul. Ingin mengarah kemana, sebagai tenaga pendidik, tenaga pelayanan, atau bahkan mungkin bisa sebagai pengelola, peneliti ya. Betul, iya.
Jadi ya biar Betul. nanti buat tahun depan next topik kita untuk bidang peneliti atau bidang pengelola, bisa saja seperti itu Bu. Karena Iya. untuk topik pada talkshow kali ini kita sebagai bidang pendidik. Nah, Ibu, berdasarkan CV yang tadi dibacakan, Ibu kan berhasil membuat karya dan penelitian yang luar biasa, Ibu. Nah, apakah Ibu bisa memberikan motivasi kepada para mahasiswa-mahasiswa di sini agar selalu senantiasa ingin berkarya? Ya, jadi jika kamu bukan anak raja dan ulama besar, maka menulislah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Dan ketika kita ingin mengenal dunia, maka membacalah, karena membaca itu pintu gerbang kita melihat dunia. Tapi ketika ingin dunia mengenal Anda, maka menulislah. Dari tulisan itu maka orang akan mengenal Anda. Jadi manusia itu kan, kita kalau gajah mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama gitu ya. Apa yang ingin kita tinggalkan untuk orang-orang atau masa-masa sesudah kita meninggal, itu yang mari sama-sama teman-teman mulai tata gitu ya. Saya kepingin dikenal misal dengan bidan yang baik hati, murah senyum, kemudian memberikan pelayanan untuk yang gratis, itu juga bagian dari kemanfaatan. Kalau teman-teman saya kepengen punya jiwa bidannya entrepreneur, saya pengen bisa punya karyawan 10 gitu, itu juga bagian dari apa yang menjadi mimpi teman-teman. Jadi jangan pernah mengecilkan mimpi teman-teman, tapi mulailah bermimpi. Jadi ketika nanti teman-teman bermimpi, ketika pun jatuh, teman-teman akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Jadi terus menata impian Anda dan mulai dari langkah-langkah kecil untuk merealisasikan impian-impian teman-teman. Nah, betul sekali ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan terus mulai langkah kecil untuk mencapai mimpi tersebut. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena jika jatuh kalian akan jatuh di antara bintang-bintang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Inger tadi. Luar biasa sekali ya Bu yang quotesnya, saya jadi terinspirasi. Alhamdulillah. Kemudian Ibu tadi kan sudah tentang karya tulis, tentang pengalaman kelas Ibu. Nah, kemudian ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk mahasiswa prodi kebidanan Magelang agar terus semangat belajar mencapai mimpinya itu? Ya, jadi menjadi bidan itu kalau bukan karena panggilan hati, nanti bekerjanya akan setengah hati. Maka teman-teman yang saat ini mungkin masih diawali dengan keterpaksaan, mulailah cintai. Mulai dari cintai, kalau Anda belum bisa mencintai kebidanannya, cintailah rekan-rekan Anda, cintailah prodi Anda. Nanti lama-lama Anda akan mulai menemukan titik di mana ternyata jadi bidan itu menyenangkan. Temukan titik itu yang pertama. Kalau bukan kita yang membina atau menghidupkan profesi kita, siapa lagi? Tantangan ke depan, profesi kita juga harus berkolaborasi dengan profesi-profesi yang lain, kita sebut dengan interpersonal working gitu ya, berkolaborasi. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar, teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan Ibu rasa juga ada satu statement yang indah juga gitu, yang bagus juga dari Imam Syafi'i gitu ya. Kalau kamu tidak sanggup berlelah-lelah dengan belajar, maka kamu harus sanggup dengan perihnya kebodohan gitu ya. Jadi serah mau milih yang mana nih gitu, mau berlelah-lelah dengan belajar atau ya sudah, kalau bodoh ya Anda sendiri nanti yang akan merasakan. Karena era Anda itu luar biasa, tantangannya bukan hanya ke depan, itu tantangannya bukan hanya bidan dalam negeri, tapi juga bidan luar negeri. Kita sudah mulai berpikir bagaimana untuk menjalin relasi dengan negara-negara lain. Misal kemarin juga sempat ada tawaran di Arab Saudi ya, di bagian di rumah sakitnya, kemudian juga ada di rekan-rekan di Brunei Darussalam. Nah, tantangan Anda ke depan itu bagaimana Anda bisa berkompetisi dengan mereka, karena bentar lagi sudah dibuka nih kerannya, ini baru dokter spesialis gitu, ke depan bisa jadi semua gitu. Dan salah satu negara yang sudah melakukan itu dan cukup baik itu adalah Filipina. Filipina itu banyak tenaga kerja perawat dan bidan yang bekerja di luar dari negaranya.
ada Jepang, negara Jepang, meskipun mungkin mengawali kalau di sana karirnya memang agak bertahap ya, harus dari caregiver ya, baru kalau Anda sudah bisa menguasai bahasa Jepangnya baru nanti bisa masuk ke sana. Dan Indonesia itu warganya banyak sebenarnya, itu tantangannya juga banyak dan cukup kompleks. Anda bisa tidak hanya harapan ibu tidak hanya di daerah-daerah yang padat penduduknya, banyak menanti daerah-daerah kita yang di daerah terluar, terdalam. Jadi ada salah satu cerita ya, salah satu alumni kami itu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu bahkan tidak perlu untuk ujian kompetensi gitu ya, karena beliau sempat agak jauh ya untuk ujian daerahnya, itu sudah ditunggu gitu di sana di daerah Kepulauan Maluku gitu. Tapi juga aksesnya mau ke sana juga tidak mudah gitu ya ketika memutuskan, karena beliau asli sana gitu, dan akhirnya beliau lulus. Tapi ya itu belum lulus aja udah kamu kerja aja di sini gitu. Kalau Anda sudah, maksudnya tidak hanya orientasinya ingin bekerja di Pulau Jawa, banyak sebenarnya di daerah-daerah luar, atau tadi kalau Anda ingin ke luar negeri bisa, atau menggeser ke daerah terpencil, terluar dan terdalam. Wah, luar biasa sekali ya Kak Yasmin narasumber kita kali ini dengan closing statementnya. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan sakit perihnya kebodohan. Sangat menginspirasi sekali ya Kak untuk closing statementnya. Baik, mungkin itu saja Healthies Bincang Manis pada episode talk show kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi para audiens semua di rumah, khususnya untuk mahasiswa Prodi Kebidanan Magelang. Sampai jumpa di next episode talk show alumni berikutnya.